Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, sekali lagi, ya, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahim kembali, sehingga Pak Sultan ditutup dulu, mohon maaf Pak Sultan, naiknya di unmute. Ya, Bu Solika juga. Ya. Alhamdulillah Pak Nafi juga sudah bisa bergabung, ya, untuk melanjutkan atau mengulang kegiatan kita yang sebenarnya sudah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu, tapi karena ada kesalahan teknis, ya, terpaksa kita harus ulang demi kebaikan bersama. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Sulikatun konsentrasi fokus kepada di depannya. Ya. Ya. Oke ya. Ya Pak. Enggak usah melihat ke kamera Bu. Enggak usah melihat ke kamera ya. Ya baik Pak. Nanti ntar lagi ini sama apa keluar baru nanti saya ganti. Iya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, pengajar praktek dan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan yang insya Allah dirahmati, dimuliakan, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatannya pada pagi hari ini semuanya pada sehat, semuanya, kemudian pada santai, ya, kelihatan dari Pak Roni baju santai, Pak Andi juga baju santai, ya. Yang harus tetap fokus penuh adalah Bu Ketua, ya, karena lagi nyetir. Kemudian Bu Luli meskipun masuk, ya, tetap juga semangat. Demikian pula Bu Tri, Bu Ervina, Pak Sultan dan sebagainya. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu perkenankan kami untuk berbagi layar. Selamat datang Pak Firional. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak. Terlihat Pak. Sudah terlihat Pak. Harusnya ini pakai slideshow, tapi kok tidak muncul ya.
Bapak Ibu karena bermasalah. Eksplorasi konsep ya Bapak Ibu ya. Yaitu refleksi ya tentang filosofi daripada pendidikan melalui Ki Hajar Dewantara ya. Sekali lagi ya, terlebih dahulu perkenalkan diri kami sebagai ada bermasalah tampilan apa namanya Bapak Ibu, tampilan PPT-nya. Ini ya Bapak Ibu ya. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian perkenalkan tentang diri saya ya, sebagai fasilitator, nama lengkapnya Muhsin, sarjana sastra, magister pendidikan. Pengalaman sebagai guru ya, diawali tahun 2005 sampai 2017 bertugas sebagai guru bahasa Inggris dan guru kelas di SDN 002 Bontang Barat. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2022 menjadi guru kelas di SDN 005 Bontang Utara. Dan pada awal tahun 2022 sekitar bulan Februari sampai sekarang itu diangkat menjadi pengawas sekolah ahli media di jenjang SD Bapak Ibu. Kemudian pada angkatan ke-9 PTP Kutai Timur kemarin diamanahkan menjadi fasilitator dan alhamdulillah kembali diamanahkan menjadi fasilitator program guru penggerak pada angkatan ke-11 dari CGP Kota Balikpapan. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka acara pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, ya, mari kita tepuk dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, sering tepuk-tepuan di kelasnya Bapak Ibu ya. Ya. Tepuk 1, yes ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, apa itu? Konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, oke ya. Oke. Dibuka mic-nya supaya seru. Oke. Siap Pak Andi, Pak Roni, Bu Fitri, Putri, kecuali Bu Solikatur. Jangan tepuk-tepuan dulu. Ya. Siap. Baik, 1, 2, 3. Tepuk 1. Siap. Siap. Hah? Yes, yes. Oh yes. Ya, oke ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke. Wah, ketahuan ini kalau jarang tepuk-tepuan ini ya. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Gitu ya. Tepuk 4. Ya. Konsentrasi.
Ya, oke. Ebu 5 siap belajar. Oke. 1, 2, 3. Siap. Ebu 1. Yes. Ebu Yes. 2. Oke. Ebu 3. Siap. Semangat. Semangat. Ebu 5. Ebu Kon- 4. Konsentrasi. Ebu 5. Siap belajar. Iya, oke ya, ya. Ya, nah, nanti pertemuan berikutnya makin lancar ini apa namanya topiknya Pak Andi Muhrim sama Pak Roni ya. Ini masih agak kaku kelihatannya ya. Oke, baik. Refleksi kritis ya 30 menit ya. Bapak Ibu kan ya melalui mendaftar CGP ini karena dari berbagai informasi ya kan. Nah, kita mulai dari Pak Mas Perional ya. Sekali lagi perkenalkan dirinya, sekolahnya, motivasinya seperti apa. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat sejahtera selalu. Perkenalkan, nama saya Perional Tikurante. Saya bertugas atau mengajar di SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Ya. Terus? Motivasi ya Pak ya? Ya, motivasi saya mengikuti guru penggerak, yaitu supaya calon saya guru dapat penggerak. Masih calon, Mas. Ya, calon guru penggerak, yaitu supaya saya mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hal dunia pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena saya menyadari saya punya kekurangan, yaitu susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, susah menyampaikan kata-kata seperti itu, menyusun kata-kata yang baik itu seperti apa, atau menjalin hubungan, misalnya menjalin hubungan kepada teman-teman seperti apa, berkolaborasi seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapat mengikuti program calon guru penggerak ini karena ada dukungan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kami sangat mendukung untuk kami dianjurkan untuk mengikuti kegiatan CGP ini. Awalnya sih saya agak tidak tahu mau ngapain seperti itu. Karena kan saya di situ saya sebagai guru baru juga, jadi saya tetap harus mengikuti atasan saya. Jadi saya awalnya ikut-ikut saja seperti itu. Namun setelah saya mengerti manfaat daripada CGP ini, maka saya berniat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum ke yang lain, ini ada diskusi sebentar ya. Siapa? Pak Perional Tikurante ya. Hal positif apa yang Pak Perional lihat dari CGP yang ada di sekolahnya? Di sekolah saya ya Pak ya? Iya Pak. Iya, kebetulan kemarin ada teman kami, rekan kerja kami juga ikut CGP. Dia mengikuti CGP angkatan 9. Nah, itu menjadi motivasi buat saya bahwa ternyata tugas CGP itu bukan main-main seperti itu, tapi memandu orang lain untuk ikut juga, ikut mengembangkan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa share ke guru-guru yang lain, dan bahkan kita bisa mengajak orang lain. Itu dampak yang saya sangat merasakan seperti itu. Oke. Selama ini Pak Perional pernah nggak diajak atau didampingi oleh CGP? Kemarin sih, iya. Kemarin saya bertanya seperti itu dan beliau memandu saya. Oh ya, alhamdulillah. Salah satu tugas guru penggerak kalau C-nya sudah bulan nanti Pak Perional itu adalah
mengajak, membimbing, mendampingi guru-guru non calon guru penggerak. Minimal satu guru penggerak itu minimal mendampingi atau membimbing, memandu 5 calon guru penggerak atau 5 non guru penggerak khususnya di sekolah di mana tempat tugasnya ya. Siap. Apakah Pak Rinal siap? Siap tidak siap harus siap karena ini adalah tantangan saya. Baik, Tantangan terima saya. kasih Pak Rinal. Terima kasih. Oke, sebelum ke CGP, kayaknya ada Pak Napi ya. Silakan Pak Napi sebagai fasilitator pengajar praktek. Pak Napi masih ada? Tidak ada? Oke, baik. Kita ke Bu Ervina. Sekali lagi diperkenalkan pengalaman mengajarnya, ya, nama lengkapnya dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, suara saya terdengar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oh, ya, Jelas. baik Pak. Merdu. Perkenalkan nama saya Ervina Benar, Hadi Bu. dari SD Negeri 015 Balikpapan Barat. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, perasaan saya mengikuti kegiatan CGP ini sangat bersemangat Bapak Ibu karena saya punya motivasi yang kuat, yaitu saya ingin selalu belajar dan berkembang sebagai seorang pendidik. Selain daripada itu kan dikatakan bahwa banyak golden emasnya ya Bapak Ibu ya. Golden emasnya itu termasuk peningkatan profesi kita sebagai seorang guru. Nah, itu. Mungkin seperti itu saja Pak dari saya. Oke, baik. Ya, ingin mengembangkan diri Bu Ervina aja ya. Iya, Pak. Jadi mengikuti perkembangan zaman karena dunia pendidikan ini berkembang sedemikian dinamis ya, sehingga kalau jangankan ya berhenti ya, berkedip kedip aja, kita sudah ketinggalan informasi saat ini ya, apalagi mau berhenti ya. Nah, apakah Bu Ervina dewasa ini tidak merasa berada pada zona nyaman atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak. Karena kemampuan saya masih kurang sepertinya, Pak, sebagai seorang guru. Jadi, saya harus meningkatkan kualitas saya, Pak, Ya, untuk baik. anak didik saya. Kualitasnya bisa ditingkatkan melalui program ini, melalui BIMTEK, melalui workshop, dan juga kualifikasi pendidikannya harus ditingkatkan. Ya. Siap, Pak. Nah, ya, sekarang S1 ya. Nah, Iya. nanti setelah CGP ini, bulan ke depan Ibu masuk daftar S2 ya. Siap, insya Allah. Nah, ya, oke, ya. Kemudian hal menarik dari CGP di sekolah Ibu apa ya? Kebetulan Pak di sekolah saya baru saya orang pertama yang mengikuti CGP. Oh, Tetapi gitu. saya benar-benar termotivasi kepada teman saya. Inspirasi saya ada dua, Pak. Yang satu teman saya itu sudah guru penggerak di sekolah sebelumnya, dan yang satunya itu sudah menjadi seorang kepala sekolah. Memang benar-benar Pak, mereka mengajak saya. Terus selama ingin masuk CGP itu mereka mendampingi saya seperti apa prosesnya. Kemudian kami berdiskusi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena benar-benar banyak manfaatnya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kalau seumpama nanti lulus CGP menjadi guru penggerak, ada dua pilihan ini. Jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah. Yang mana Bu Ervina pilih? Terus terang Pak, saya lebih senang menjadi seorang pengawas. Alasannya? Bagaimana ya Pak ya, karena kalau jadi kepala sekolah itu saya sudah banyak pengawas, belajar juga. Jangan singgung kepala sekolah, pengawas. Jadi pengawas saya belum ada banyak tahu Pak. Jadi saya pengennya maju terus ke atas. Saya pengen banyak tahu pengawas itu seperti apa. Oke, baik. Sedikit informasi Bu Ervina. Ya, jabatan tertinggi seorang pendidik itu pengawas sekolah. Nah, kalau jabatan tertinggi struktural ada di sekretaris daerah, ya. Jadi kalau ya topnya guru, jabatan topnya guru, pangkatnya topnya guru itu adalah pengawas sekolah. Ya.
pensiunnya itu bisa sampai 65 tahun kalau sampai ke pengawas utama golongan 4D. Nah, kalau guru kepala sekolah tetap mentok di 60 tahun. Nah, itu ya. Kemudian yang salah satu ya dari pengawas sekolah itu yaitu tidak mengelola anggaran ya, beda dengan kepala sekolah ya. Tapi ada juga, tapi kalau Pak Andi Muhrim dan Pak Arun ini kelihatannya kepingin jadi kepala sekolah ya. Bahkan kepala dinas ya. Baik, terima kasih Bu Ervina, salam sukses ya, perasaannya semangat ya, bahagia bisa bertemu teman-teman. Oke, baik Pak Andi Muhrim silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhrim, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP Negeri 2 Balikpapan. Iya, Pak. Yang memotivasi saya untuk ikut calon guru penggerak adalah ingin meningkatkan kompetensi diri, berkolaborasi kepada Bapak Ibu guru yang hebat sesama calon guru penggerak dan menimba ilmu dari fasilitator. Iya. Ini saja Pak. Oke, ingin mengembangkan diri, berkolaborasi dengan para teman-teman PGP, kemudian mau mentoring dengan PP dan fasilitator ya. Itu Pak Muhrim ya. Iya Pak. Di sekolah Bapak sudah berapa ya guru penggeraknya? Ada 4 Pak. Ada 4. Ada dari salah satu dari 4 itu ada guru PJOK? Kebetulan di tempat kami Pak sendiri Pak, guru PJOK Pak. Jadi saya mengajar 23 kelas. Berarti menguasai keadaan ini? Iya Pak, menguasai medan. Penguasa sekolah ini. Ya, Pak. Kemarin tanya Pak Noni Pak, dia lebih memilih ke SD Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke, baik ya. Jadi seandainya tadi ini ya mau mengembangkan diri sudah bagus ya. Seandainya ini ditawari pilihan nanti di 6 bulan ke depan, mau jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah? Mengikutin aja Pak, sesuai dengan. Bentar dulu, nah ini seandainya ada tawaran kepala sekolah atau pengawas sekolah, dua-duanya ada tesnya ini. Ikutin kepala sekolah Pak. Wah, ya itu perkiraan saya tadi. Ya, kenapa kira-kira alasannya? Karena kami ingin melalui proses yang pertama dari guru, kemudian jadi kepala sekolah. Walaupun ditakdirkan lagi Pak jadi pengawas, ya ambil lagi Pak. Oke, amin. Semangat dan sukses ya Pak Andi Muhrim. Ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak. Insya Allah kalau Bapak Andi Muhrim mengikuti prosesnya dengan baik, kehadirannya tepat waktu, tugas-tugasnya dikerjakan, mau bekerja sama dengan teman-teman, insya Allah nilainya akan bagus, sangat memuaskan nanti. Ya. Amin, amin. Ya, oke. Baik, kepada Bu Fitri Mulyani. Ya, baik Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 14 Balikpapan. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Motivasi saya mengikuti guru penggerak, calon guru penggerak adalah yang pertama, ingin menambah wawasan saya di dunia pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Yang jelas saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya sebagai seorang pendidik. Gitu aja. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bu Fitri. Dengan segala keyakinan mau meningkatkan kompetensi, apakah lewat jalur program guru penggerak ini bisa tercapai cita-cita itu Bu Fitri? Insya Allah Pak, kalau saya semangat dan yakin. Ya, perasaannya saat ini Bu Fitri? Saat ini perasaannya senang Pak. Senang karena? Ya senang karena sudah nggak bertanya-tanya lagi Pak, guru penggerak itu ngapain ya, apa aja yang dilakukan, sudah nggak deg-degan lagi. Oke, di sekolah Bu Fitri ini ada sudah guru penggeraknya?
Ada Pak, sudah Berapa ada orang? 2. Sudah ada 2. Dari 2 orang itu sama-sama unggul positifnya atau negatifnya? Unggul positifnya Pak yang jelas. Dari sisi mananya Bu Fitri? Dari sisi pengetahuan mereka yang jelas Pak, luar biasa yang 2 ini. Sekarang mereka sudah lolos PP juga ini Pak. Wah, alhamdulillah luar biasa. Ini juga pertanyaannya Bu Fitri. Ya, Pak. Apakah nanti kalau lulus guru penggerak apa berhenti di situ atau mau lanjut PP? Masih ada kelanjutannya, PP, fasilitator, instruktur. Kalau itu sih kalau saat ini ya Pak, belum Pak. Belum. Ini aja dulu. Oh, ini aja dulu. Ya, harus ya lu ikuti tahapannya ya. Lulus dulu, hilang dulu C-nya. Ya. Ya, siap Pak. Nanti setelah itu baru dipikirkan apakah mau pengajar praktek ya atau fasilitator menggantikan Pak Muhsin atau mau berkolaborasi. Kemudian atau malah lebih tinggi lagi yaitu instruktur ya. Ya, Sekali lagi ya, orang bisa karena mau belajar, Ibu ya. Siap Pak. Ya, Tidak terima ada. kasih Pak. Bapak Ibu di sini semua bisa masuk menjadi calon guru penggerak karena mau belajar ya. Ya, Kalau siap Pak. tidak Fasil itu bisa duduk di sini, bisa sampai di titik ini karena belajar. Begitu pula PT, instruktur, semua karena belajar ya. Jadi jangan ada kata berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Oke, salam sukses buat Bu Fitri Mulyani. Terima kasih banyak Pak. Ya, sekarang kita lanjut ke Pak Roni. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Roni Aditya. Saya bertugas di SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Untuk motivasi saya mengikuti CGP, yang pertama di samping dukungan kepala sekolah, itu tentunya. Kemudian yang kedua sudah disampaikan tadi oleh beberapa teman, terus kurang lebih sama. Hanya saja sejauh pemahaman saya tentang CGP ini ada berkaitan tentang kepemimpinan, Pak ya. Iya. Nah, yang saya concern sekali itu terhadap diri saya tuh saya pengen dalam pengambilan keputusan seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya CGP ini saya pengen mengasah atau meningkatkan lagi dalam hal keputusan, di mana paling tidak apabila saya membuat keputusan itu tidak merugikan diri sendiri, apalagi sampai melebar ke orang lain. Nah, sehingga keputusan-keputusan yang saya hasilkan itu paling tidak tepat dan benar gitu Pak. Seperti itu kurang lebih Pak. Iya, oke. Terima kasih. Kemudian ini ya mau menjadi pemimpin ya kegiatannya. Kepemimpinan ini punya peran ya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sekolah yang paling berperan ya menentukan keputusan itu adalah kepala sekolah ya. Nah, seperti apa model kepemimpinan kepala sekolah yang Pak Roni inginkan, cita-citakan? Yang pertama itu saya sudah pernah artinya tuh dinaungi beberapa kepala sekolah ya. Dan jujur saya pernah ngajar di Samarinda ya. Pada saat itu tahun 2008 masih kuliah. Nah, beliau itu mengutamakan yang namanya memanusiakan manusia Pak. Jadi pada saat itu gaji itu ya kurang lebih sekitar 65.000 lah pada saat itu Pak. 65.000 itu ada bahasa istilahnya tuh memanggil saya dengan suara gemetar gitu kan, tidak mampu untuk memberikan yang lebih, tapi ada penghargaan di sana, pengharapan, walaupun tahu 65.000 tuh nggak akan sanggup sampai sebulan, tapi beliau membahasakan dengan baik seperti itu. Jadi sering nanyakan kabar, sering nanyakan seperti itulah. Jadi saya itu merasa ibaratnya saya sangat dihargai sekali, sehingga dengan adanya beliau menghargai saya, jadi saya dengan sekolah itu sangat totalitas seperti itu Pak. Fasilitasi sekali, bahkan sampai saat ini saya menganggap beliau itu orang tua angkat lah ibaratnya seperti itu. Ya, baik. Kurang lebih jadi intinya begini Pak Roni ya, dengan memanusiakan manusia ya, tidak mentang-mentang sebagai pemimpin
sebagai penguasa di sekolah, maka seenaknya memperlakukan orang lain. Yang paling penting dari semua itu, dari uang, dari materi yang diterima, sebenarnya ya itu tadi, keteladanan dari kepala sekolah, kepemimpinan ya, dengan menghargai, memotivasi ya, selalu memberi dukungan. Itu jauh lebih penting daripada pemberian yang namanya uang dan sebagainya. Ya kan, Pak Roni? Betul sekali Pak. Ya. Pengalaman pribadi Pak. Ya, betul Pak Roni. Ya. Selalu disemangati, ya kan? Semangat. Ya, gitu ya. Oke, baik. Insya Allah kalau Pak Roni sudah jadi pemimpin, entah jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, nah, apa yang terbaik dari kepala sekolah terdahulu itu terapkan, ya. Terapkan, ya, Pak. Ambil, ya, berinovasi dan berkreasi. Ya. Melalui program guru penggerak ini, semua cita-cita Pak Roni misalnya bisa terwujud dengan baik. Amin. Ya. Baik. Nah, Bu Solikatun sudah di rumah atau masih di mobil? Masih jalan tapi lagi nggak nyetir Pak, nggak apa-apa Pak, perkenalan diri. Oh ya, oke. Ini jalan atau? Aman, ada yang nyetirnya sebentar lagi baru sampai. Halo? Ya, silakan Bu. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Solikatun Nafia. Saya mengajar di SLB Negeri Balikpapan. Motivasi saya untuk mengikuti CGP adalah untuk terus belajar dan terus mengembangkan diri agar bisa bermanfaat dan mengembangkan sekolah, gitu Pak. Iya, bermanfaat. Ya. Siap mengembangkan diri, bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan sekolah. Ya, tentunya bagi diri keluarga sendiri dan sekolah. Baik. Iya, oke. Di sekolah Ibu sudah ada guru penggeraknya? Ada Pak, angkatan 9 baru lulus kemarin. Baru 1. 2 nanti kalau saya lulus baru 2. Ya, oke. Ya. Yakin Ibu lulus? Ya insya Allah lah Pak. Iya. Oke. Nah, apakah guru penggerak di sekolah Ibu itu salah satu yang menyemangati Ibu Solikatun untuk ikut program ini, atau dari guru penggerak lain? Iya Pak, dia mengajak yang guru penggerak yang ada itu selalu menghimbau, ayo teman-teman semua ikut guru penggerak begitu. Ya. Jadi memang menyemangati teman-teman siapa yang biar ikut semua gitu. Ya, baik. Dari kepala sekolahnya? Kepala sekolah juga selalu kalau dalam rapat-rapat juga menghimbau kalau masih yang terutama yang muda-muda bisa ikut untuk ke guru penggerak. Gitu. Oh, yang muda-muda? Sekarang semua bisa. Kalau dulu umur 50 tahun. Oh, sekarang usia tidak dibatasi, Pak. Kemarin itu 50. Iya, tidak dibatasi. Oh, Oh, begitu. 50 ke atas masih boleh ikut? Masih. Ya. Buktinya Bu Luli masih bisa ikut karena ya kan? Nah. Kemudian, baik Pak, nanti bisa kita infokan Pak. Salah satu ciri kepala sekolah atau pemimpin yang bagus itu adalah mencetak atau melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ya. Bukan menghambat karir guru-gurunya untuk menjadi pemimpin, tapi mencetak atau memotivasi calon-calon pemimpin baru, ya kan? Karena jabatan kepala sekolah itu kan 1 periode 4 tahun, bisa diperpanjang lagi 1 periode itu 8 tahun, maksimal segitu ya. Nah, kalau di satu sekolah itu sudah sampai 8 tahun harus pindah sekolah. Nah, kalau sudah 16 tahun harus kembali jadi guru biasa ya. Nah, kalau itu terjadi pada Ibu, tidak ada uji kompetensi kepala sekolah, Pak? Ada uji kompetensi. Ya, baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah ya. Tapi tidak tahu kalau Balikpapan. Ya, siapa tahu langsung diangkat setelah dengan adanya Balikpapan.
Enggak dari Pak, juga tetap kalau CGP itu harus juga diusulkan juga. diusulkan baru ada ujiannya, Bu? Kita harus mendaftar kan Pak? Oh iya, harus mendaftar. Iya, iya betul. Harus mendaftar. Kalau yang selama ini yang jadi yang apa itu yang kepala sekolah dari CGP itu baru beberapa sekolah aja, dari SMK 7 kemarin, dari dia fasilitator itu Pak. Jadi diangkat jadi kepala sekolah. Terus kalau yang kemarin-kemarinnya dari CKS ambilnya. Terus untuk bagaimana Bu Solikaton melihat sudut pandangnya atau paradigmanya kepada PP atau fasilitator seperti apa? Sudut pandangnya. Untuk fasilitator, sudut pandangnya itu ya sangat baik, dapat membantu kita, mengarahkan kita untuk membantu kita dalam membimbing kita mempelajari modul-modul yang ada, Pak. Ya, okay. Fasilitator terutama Bapak ini sangat aktif dan sangat disiplin, harus tepat waktu datangnya, siapa yang belum mengumpulkan tiket diuprek-uprek. Ya, oke. Terus kalau misalnya ada pilihan nanti yang mana, apakah Ibu mau lanjut ke PP, fasilitator atau instruktur? Insya Allah Pak, pokoknya kalau ada kesempatan ya kita akan mencoba Pak. Ya, siap mencoba ya. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan di genjot juga Bu ya? Ya, berarti ya. Oke, di Balikpapan sudah ada S2 jurusan Ibu atau bisa ambil manajemen juga boleh, enggak apa-apa ya. Saya sudah S2 Pak, tapi kemarin tuh dapat, sudah ngambilnya di Surabaya Pak, UNESA, dapat tugas belajar kemarin. Sudah wisuda Bu? Ya, beasiswa dari PMKTK. Oh iya, alhamdulillah. Wah, sudah S2 ini. Sudah S2 lulus 2016. Pendidikan luar biasa juga Pak, kita linear. Jadi kemarin ada dari PMKTK ada beasiswa untuk S2, baru mendaftar ya. Terima kasih, selamat Bu. Kalau di Balikpapan belum ada, di Kalimantan Timur belum ada jurusan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, bisa lanjut S3 ya Bu ya. Bisa jadi dosen nanti, nggak masalah. Ya. Stop Pak, S2 aja Pak. Nah, baik ya, ini ya termasuk Bapak ini habis lanjut S2 lah, ambil lagi S3 karena apa ya, itu pengembangan diri ya Bapak Ibu, menjadi pembelajaran anak ya, dan juga bagi teman-teman CGP, PP dan sebagainya ya. Pokoknya jangan berhenti belajar Bu ya. Iya. Baik, siapa lagi nih yang belum, yang nggak kelihatan? Saya Pak. Oh ya, Bu Luli, ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Luli Aryani. Saya bertugas di SMA Negeri 7 Balikpapan. Ya. Motivasi saya mengikuti CGP itu yang pertama, sebenarnya penasaran itu di CGP itu belajar apa saja gitu. Iya. Karena begini Pak, kan di sekolah itu kan sudah 2 tahun mengikuti kurikulum Merdeka, dan kita juga saya tim pengembang kurikulum, jadi selalu harus men-sharing biar teman-teman meningkatkan kemampuan bersama kita tentang diferensiasi, tentang disiplin positif, pokoknya berkaitan. Nah, jadi ada terkait dengan itu. Jadi saya ingin memberikan penjelasan yang baik gitu, yang benar dan dimengerti teman-teman di sekolah saya khususnya, di MGMP juga kimia khususnya, itu bisa teman-teman dapat dengan penjelasan saya dengan jelas dapat puas gitu loh Pak. Nah, yang kedua itu alasan saya sendiri pribadi, karena memang yang saya bilang kemarin itu saya menemukan selama saya mengajar selama 23 tahun tuh ada hal-hal yang sekarang itu sepertinya kok ada yang kurang dari saya mengajar, yaitu tadi ya kondisi zaman. Jadi sebenarnya zaman anak-anak itu malah lebih ahli menggunakan aplikasi yang malah kita nggak tahu.
Ya, jadi saya ingin juga mengembangkan diri saya bagaimana sih menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti pamflet atau apa ya yang tidak hanya sekedar seperti presentasi PowerPoint PowerPoint atau Canva, itu saya pakai Canva juga sudah. Nah, jadi intinya mau mengembangkan kemampuan saya terutama mengikuti revolusi industri 4.0 5.0 gitu Pak, biar masuk dan anak-anak tetap semangat belajar kimia. Semangat sekali Bu Luli. Ya, oke. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang Bu Luli? Bukan 50 Pak, 47. Oh, 47. 47. Kirain tadi 57. 47. 47. 47 tahun Pak. Ya. Ya. Luar biasa semangatnya Bu Luli ya. Sosial saya Bu Luli. Ya kan sama-sama CKS. Ya. Baik Bu, ya Ya, di Pak. program di program CBP ini Bu Luli dan semuanya Ya. yaitu kita di kembali ke belakang ya, kembali ke masa lalu. Betulkah ini kita sudah sebagai guru yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara ya? Iya. Nah, betul. Iya benar. Ya. Kalau belum, ayo kita Tidak kembali betul. ke habitat kita Iya, sesungguhnya, ya. Ayo kita kembali ke habitat sesungguhnya, ya. Ya. Dan selama ini kita menuntut, ternyata harus menuntun, ya. Dan selama ini harus ya mendidik, bukan menghina, ya. Iya Pak. Biasanya, ya selama ini, ya. Nah, kemudian kolaborasi. Kalau dulu persaingan, kompetisi, sekarang kolaborasi. Ya. Jadi orang lain maju, ya kita maju dan mengajak orang lain maju. Kita sukses dan mengajak orang lain sukses. Nah, intinya di sini ya. Nah, tugas-tugas di sini adalah mengajarkan kepemimpinan, ya. Baik kepemimpinan sebagai seorang guru, ya, maupun kepemimpinan sebagai calon pemimpin. Jaringannya Pak putus-putus. Khususnya sebagai kepala sekolah ataupun sebagai kepala sekolah. Tapi yang jelas, apapun profesi Bapak Ibu saat ini juga sudah pemimpin, ya, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Ya. Kemudian di sekolah Bu Luli sudah banyak guru penggeraknya. Baru 1 Pak, angkatan 9. Oh, baru 1. Ya, beliau membantu kami pada saat proses pendaftaran. Kemudian perekrutan, jadi kita bagaimana sih mengisi esai yang benar, kemudian bagaimana sih pada saat sesi wawancara itu apa yang harus dikondisikan, misalnya ruangan yang bagaimana. Nah itu kami selalu sharing, maka dari sekolah saya tahun ini angkatan 10 kami ya Pak, tapi digabung di angkatan 11 itu ada 5 orang. Jadi 4 waka-wakanya masuk semua dan 1 guru prestasi. Jadi berlima Pak. Siap melakukan perubahan di sekolahnya Bu ya? Oh siap Pak, siap. Alhamdulillah ya. Berkolaborasi dengan para guru penggerak lainnya. Ya. Minimal 5 orang loh Bu. Jadi kalau baru 2 berarti semua guru yang non penggerak, Ibu bagi 2 itu sama-sama nanti. Ya. Iya Pak. Ada 100 misalnya ya guru. Ada berapa guru Bu? Oh enggak, 57 orang Pak guru. Nah itu dibagi 2 nanti. Nah, berdua ya untuk dimotivasi, diinspirasi menjadi calon guru penggerak seperti teman Ibu dan Ibu sendiri. Ya. Iya Pak. Ya, tugasnya berat ini ya, tapi ini amanah ya, amanah. Kalau tugas itu senantiasa dikaitkan dengan amanah, maka insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau selalu dikatakan jadi beban, nah itu akan sulit ya. Demikian pula yang lain ya. Bu Tri, salam sukses Bu Luli ya. Iya, sukses selalu Pak. Sama dengan untuk Bapak. Bu Tri Inayat. Silakan Bu. Halo, Bu Tri. Masih ada orangnya enggak? Oke, baik ya. Oh, Pak Sultan, silakan. Ya, terima kasih Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sultan, Waalaikumsalam. bertugas di SMA Negeri 7 Balikpapan. Iya. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Iya. Saya sudah 23 tahun juga mengajar, Pak. Luar biasa pengalaman. Mohon maaf Pak Sultan, itu dari sejak diangkat sampai di situ 23 tahun? Saya Pak pindah-pindah Pak, saya ini guru terbang. Oh gitu. Saya dulu dijuluki Pak guru pencari dolar katanya. Oh gitu, ya. Tapi Karena pindah-pindah berarti banyak sekolah Pak. Namanya honor dulu Pak. Oh gitu. Ya. Waktu masih honor Pak, banyak job-job dipanggil untuk mengajar. Oh gitu, ya. Baik, untuk motivasi saya ikut CGP, yang pertama Pak itu otomatis adanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Iya. Karena saya pertama sudah pernah ikut sama Bu Luli itu di angkatan ke-6, tapi di seleksi tahap kedua tidak lolos. Iya. Sehingga ini dicoba terus saya coba di angkatan 7 dan masuk di angkatan 10 tapi diikutkan di angkatan 11. Iya. Motivasi saya percaya bahwa pendidikan ini adalah kunci untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Sehingga saya mengikuti kalau guru penggerak ini, saya ingin mengambil peran aktif Pak dalam memajukan pendidikan khususnya di Kota Balikpapan. Ya. Intinya bisa menjadi bermanfaat bagi dunia pendidikan. Saya ingin memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan murid saya, membantu mereka bagaimana menemukan potensi dalam diri mereka, sehingga menjadi fondasi untuk meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Dan terutama juga meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya, karena melihat program guru penggerak ini Pak, banyak sekali ilmu. Saya baru ibaratnya 1 minggu ikut ini sudah banyak pola pikir saya Pak, banyak sudah ilmu yang saya bisa dapatkan dari teman-teman, terutama dari Bapak fasilitator Pak Musim dan PP-nya. Ini saya berharap dapat meningkatkan kompetensi dan profesional saya sebagai seorang guru atau pendidik. Bagaimana saya bisa belajar metode pengajaran yang baik, yang terbaru, strategi pembelajaran yang efektif, yang bisa diterima oleh siswa saya. Bagaimana keterampilan kepemimpinan yang dapat saya terapkan nanti di kelas. Sehingga pendidikan nanti ke depan bisa lebih baik. Dan terutama juga karena ada panggilan hati juga Pak, karena saya latar belakang satu keluarga itu Pak dari guru semua. Jadi saya merasa terpanggil untuk lebih besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik untuk didiskusikan ini dari pengalaman Pak Sultan. Sudah 23 tahun mencari dolar kemana-mana ya sebelumnya ya, kemudian ya dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain ya. Saya juga dulu begitu Pak ya, kemudian jadi PNS itu dari tahun 2000 sampai 2005 itu loncat juga. Satu hari itu bisa mengajar 3 sekolah, malam lanjut lagi privat. Jadi Pak Sultan bukan sendiri, saya temani ya. Kemudian dari 23 tahun ini, apakah ada perasaan jenuh sebagai pengajar atau pendidik Pak Sultan? Mungkin namanya manusia biasa Pak ya. Jenuh, semangat itu pasti silih berganti Pak. Karena pada saat kita ketemu dengan anak-anak yang mungkin semangat belajar, kita jadi ikut semangat. Tapi kalau pas dapat anak-anak yang mungkin perlu perhatian, kadang kita kok saya harus menemukan anak seperti ini yang seharusnya
saya sudah menjalankan, saya harus terhambat dengan adanya kasus siswa yang mungkin bikin masalah. Nah, seperti itu Pak. Intinya pasti ada rasa jenuh. Apalagi kalau tugas banyak Pak. Pada saat jenuh itu untuk mengatasinya apa yang Pak Sultan lakukan? Ya, ya biasanya Pak saya nonton apa di YouTube itu bagaimana pembelajaran untuk menangani. Karena saya juga punya apa sering Pak YouTube ya di apa yang pendidikan itu kayak TikTok itu saya Pak yang pendidikan yang memajukan, bukan untuk yang negatif, karena saya lihat media sosial itu kita ambil plusnya saja, kalau minusnya itu kita skip aja kalau tidak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Menurut saya Pak. Kemudian untuk misalnya ada penyaluran hobi, hanya olahraga atau apa, ada enggak? Saya Pak biasanya ikut tenis meja. Tenis meja, oke. Pernah mewakili Balikpapan Porseni Guru? Kalau Porseni Guru pernah Pak, tapi saya bukan di SMA 7 Pak, masih di Madrasah Alia Negeri Pak waktu itu. Enggak apa-apa, ya. Oke, ya. Dan alhamdulillah juara 3 Pak. Baik, ya, oke. Selamat sekali lagi ya. Pokoknya semua yang bertanding itu para juara sudah ya. Oke. Baik, masih ada Bapak Ibu? Bu Tri tadi masih ada enggak Bu Tri ini? Ini masih ada tapi Bu Tri. Ada ya. Oke. Baik ya. Kayaknya sudah semua ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali pengalamannya, motivasinya, semangat, perasaannya bercampur baur ya Bapak Ibu. Yang jelas ya sekali lagi ya, kami ini sebagai fasilitator maupun sebagai PP dan instruktur nanti siap ya memandu ya, mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk sampai pada cita-citanya menjadi guru penggerak. Intinya semangat ya, itu aja. Intinya semangat, disiplin, fokus, mau berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lainnya ya. Kemudian yang agak cepat bisa ya, membantu teman-temannya yang agak telat ya. Kemudian yang telat bisa bertanya kepada temannya yang agak bisa. Gitu, ya. Jadi sekali lagi di sini tidak ada persaingan Bapak Ibu. Yang adalah semangat bekerja sama ya, semangat gotong royong. Ini yang akan kita kembangkan ke depan ya. Intinya kami sukses sebagai fasilitator, kami sukses sebagai PT. Itulah kebanggaan kami ya, mengantarkan Bapak Ibu semua sukses mencapai cita-citanya menjadi guru penggerak, bukan bagi calon guru penggerak. Intinya Ibu Bapak mau belajar, Ibu Bapak mau bertahan, Ibu Bapak mau repot ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tujuannya dari pertemuan kita ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Kemudian, nah ini kesepakatannya Bapak Ibu ya. Kameranya dibuka terus, ya. Mic-nya ditutup kecuali kalau diminta untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan. Ya, fokus ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mencatat silakan. Kemudian Bapak Ibu mau menanggapi atau mau bertanya atau ada yang mau disampaikan silakan raise hand. Tepat waktu ya, penuh kegembiraan ya dan sebagainya. Oke. Ya. Refleksi kritis. Nah, ada 3 poin yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional itu
Tutwuri Handayani, Imadiang Mangunkarso. Apalagi satu Bapak Ibu? Tutwuri Halo? Handayani. Ingarso Suntodogo. Itu yang akan kita diskusikan. Ingarso Suntodogo, Imadiang Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Imadiang Mangunkarso ya. Nah, meskipun dalam bahasa Jawa tapi sudah dipahami oleh seluruh suku bangsa di Indonesia termasuk ya TGP dari Balikpapan ya. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ya, Bu Solikatun. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro menurut saya bahwa seorang guru harus mengembangkan anak didiknya sesuai dengan kemampuan atau bakat yang dimilikinya atau kodrat alam yang dimilikinya. Dan kita sebagai seorang pendidik harus dapat memberi contoh kepada anak didiknya, kalau di tengah dapat memberi dorongan, memberi semangat kepada anak didiknya, dan memberi contoh semangat sesuai dengan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan agar anak maju dan berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki serta potensi yang dimilikinya. Untuk meningkat untuk meningkatkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan di kemudian harinya, gitu Pak. Ya, baik. Ya, apakah sejauh mana penerapan dari 3 prinsip ini selama ini yang Ibu terapkan pada anak didiknya? Baik Pak, kita selalu memberikan bimbingan sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya anak tunanetra itu dia punya bakat di menyanyi. Jadi kita memilah anak yang bisa menyanyi, kita mendatangkan guru vokal untuk berlatih setiap harinya. Dan setelah bagus, kita mengikutkan anak tunanetra tersebut pada event-event kreativitas. Awalnya tingkat sekolah, tingkat kota, kadang tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi pun menang, kita bisa ke tingkat nasional, Bapak. Ya, oke. Baik, berarti penerapan dari 3 prinsip Ki Hajar Dewantoro ini sudah sangat maksimal ya, Bu ya, diterapkan sama ada di Iya, Pak. Ya. Karena juga anak keberkebutuhan khusus itu kan kemampuannya dari masing-masing individu juga berbeda. Jadi kita memang memberi perlakuan itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk dikembangkan. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke, yang lain? Ya, Bu Ervina. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan mengenai refleksi kritis dari Ki Hajar Dewantara. Menurut saya beliau adalah seorang tokoh yang penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia karena memiliki pemikiran yang revolusioner mengenai pendidikan dan pengajaran. Salah satu konsep utamanya tadi yang sudah disebutkan di awal adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Ini menekankan kita Pak sebagai guru itu bukan hanya sebagai guru saja, tapi sebagai fasilitator bagi peserta didik kita untuk mendukung peserta didik lebih mandiri dan berkembang sesuai dengan potensinya. Iya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ibu, ada Bapak kirim tadi di grup itu cara mengajar, strategi atau metode mengajar anak, khususnya memperkenalkan kosakata dan konsonan. Ibu sudah buka? Belum Pak. Di grup. Oh, ya.
Menurut Bu Ertina, apa yang berbeda ya pendidikan pada waktu Ibu sebagai murid dan pendidikan sebagai guru? Apa yang berbeda, Bu? Yang berbeda itu Pak dari segi kalau pada zaman saya dulu sebagai saya seorang siswa, itu belum begitu terpusat kepada siswa. Kenapa? Karena kan belum tidak ada yang dikatakan berdiferensiasi, Pak. Nah, masih menyeluruh untuk keseluruhan siswa. Dan sekarang pada zaman sekarang itu betul-betul terfokus untuk mengajarkan siswa di kelas dalam cakupan berdiferensiasi, di mana kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan Ibu sudah terapkan? Untuk saya selama 2 tahun menjadi seorang pegawai negeri sipil, Pak, saya sudah berusaha memberikan kesempatan kepada siswa saya berkolaborasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, luar biasa. Hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya terlihat daripada perkembangannya, Pak. Tidak ada yang tinggal kelas kalau pelajaran saya. Nilainya sangat baik. Nilainya sangat baik. Nilai anak sangat baik, itu kesuksesan siapa, Bu? Kesuksesan daripada bagaimana kita mengajar dengan hati, Pak, dan bagaimana siswa menerima. Juga bagaimana kepala sekolah memberi dukungan, termasuk daripada orang tua. Ya, oke. Kalau ini kan biasa misalnya kalau anak didik Ibu, sebentar Bu Luli ya. Kalau ada anak yang berhasil di sekolah, biasanya yang disebut itu anaknya si A, anaknya si B, ya kan? Iya, Pak. Sekarang disebut Bu, anak didiknya Bu Ertina. Nah, bagaimana Ibu memandang ini? Bagaimana? Bagi saya itu tidak masalah, Pak, karena memang guru tetap harus berfokus kepada siswa itu. Siswa itu sudah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Bukan karena kita harus merasa bangga, Pak, jumawa terhadap diri kita sendiri. Karena kita selalu diingatkan, Pak, bahwa mengajar itu dari hati. Ya, dari hati, ya. Dari hati, ya. Oke, terima kasih Bu. Salam sukses buat Ibu. Salam bahagia selalu. Oke, Bu Luli, silakan Bu Luli. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Untuk refleksi kritis CGP yang menurut Ki Hajar Dewantara itu Pak tadi ing ngarso Suntulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Nah, itu kalau yang pertama itu menjadi teladan. Jadi kita dalam keseharian seperti gampang saja untuk membentuk karakter anak-anak juga, dia pasti lihat gurunya, bagaimana penampilan yang rapi, kemudian bagaimana tepat waktu pada saat mengajar. Nah, itu yang sederhana saja. Jadi mereka juga kita buat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak juga gurunya kan dia tidak membandingkan gurunya karena gurunya sudah tepat masuk kelas gitu. Kemudian kalau berada di tengah-tengah itu pada saat kegiatan terutama misalnya kegiatan P5 itu kan anak-anak melakukan aksi gitu ya. Misalnya membuat drama bullying dunia maya gitu di lapangan atau apa. Kita selalu berada di tengah mereka. Maksudnya ikut berpartisipasi, ikut mendukung di situ. Hadir di situ mereka tahu oh gurunya hadir di situ. Tetap memberi semangat. Gitu. Dan saya juga minta kepada para wali kelas tetap hadir di situ, memberi dorongan, jangan hanya koordinator kelas. Kemudian untuk terakhir tuturi handayani memberi dorongan. Ini ada beberapa anak yang ijazahnya itu Pak, terutama di sekolah saya itu ada sedikit kesalahan, biasanya penulisan ada. Nah itu jadi harus ditulis kembali karena pemesanan ijazah lagi. Sudah datang jadi secepatnya karena mereka sudah khawatir gitu. Ada juga yang aduh Bu ini kalau tidak dikumpulkan kita sudah gugur gitu padahal sudah disaring sekian anak. Itu saya tetap memberikan kamu tetap semangat. Jadi memberikan dorongan tetap semangat bagaimanapun ini belum final, keputusan final. Jadi ditunggu saja dan insya Allah hari ini mereka bisa datang dan hari ini terakhir pengumpulan di Polda Balikpapan itu bisa dikumpulkan. Jadi kita dari dari Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya dari keseharian kita sebagai guru, interaksi dengan siswa, itu kita selalu menerapkannya gitu Pak.
Jadi bagaimanapun anak juga merasakan kehadiran kita, selalu mendukung mereka. Ya, salah satu ciri guru yang sangat sukses bahagia itu Bu, kehadirannya senantiasa dinantikan oleh anak didik. Ya. Kebahagiaan tersendiri. Tapi ada pertanyaan ini buat Ibu. Apakah Bu Luli Aryani betul-betul percaya dan yakin bahwa Ki Hajar Dewantara satu-satunya pencetus dari 3 prinsip yang dikembangkan oleh beliau tadi? Saya belum baca biografinya ya Pak, coba tinggal menjawab iya atau tidak Bu. Oh iya. Saya rasa saya yakin mungkin Ki Hajar Dewantara, nggak boleh pakai mungkin Pak ya. Saya yakin beliau saja pencetusnya. Mengapa? Karena beliau ini yang melalui pendidikan dan pengalaman, terus dia terlahir memang dari keluarga bangsawan ya Pak ya. Dia ingin, karena dulu kan beda dengan sekarang. Kalau zaman dulu Pak Ki Hajar kan juga ada kemauan untuk merdeka. Nah, jadi dari pendidikan itu dia inginnya bahwa pendidikan itu harus lahir benar-benar dari dorongan, mungkin itu pengalaman pribadi beliau. Maksudnya dari dorongan hati, karena kodrat tadi itu adalah kekuatan lahir dan kekuatan batin. Jadi anak itu pada saat berkembang benar memang, dan kita belum melakukan sampai sekarang. Terima kasih Bu Luli atas penjelasannya yang sangat panjang kali lebar ya. Maaf Pak, kebiasaan. Ya. Kemudian ada CGP yang lain yang mau menanggapi setuju atau kurang setuju dengan pendapatnya Bu Luli tadi, khususnya masalah pionernya Ki Hajar Dewantara. Apakah beliau betul satu-satunya pencetus atau mungkin CGP yang lain ada yang mencetuskan terlebih sebelumnya? Ayo Bapak Ibu, ini menarik untuk kita diskusikan ya. Apapun yang Bapak Ibu sampaikan semuanya benar ya, nggak ada yang salah. Silakan Pak Roni, Pak Sultan, Bu Fitri dan lainnya yang belum, tinggal menanggapi aja. Iya, kami setuju. Iya, Pak Trional. Wah, ternyata Pak Trional. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit menanggapi. Iya, saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Lulik tadi mengenai apakah apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah asli dari dirinya sendiri atau hasil dari pemikirannya, atau juga merupakan bagian dari orang lain juga, pemikirannya orang lain seperti itu ya. Menurut saya ini adalah real dari Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri. Saya beranggapan seperti itu karena beliau itu lahir di kalangan bangsawan seperti itu ya, dan tentu saja dia bisa atau dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Mulai dari sejak kecil dia bisa melihat teman-temannya yang mungkin, karena dia adalah seorang bangsawan, maka dia bisa melihat rakyat kecil yang tidak mendapatkan pengalaman untuk mengalami pendidikan seperti itu. Jadi ini mungkin jadi semangat buat Bapak Ki Hajar Dewantara untuk bagaimana setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi menurut saya ini adalah ide yang dicetuskan sendiri oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena dia sudah merasakan dan dia sudah menyaksikan sendiri di lingkungan sekitarnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Trional. Nah, ini dua pendapat ini. Ya, Pak Andi Muhrim. Wah, gatal juga ternyata Pak Andi Muhrim. Ya, silakan ya. Dua orang setuju, belum ada yang kurang setuju. Oke, ya. Silakan. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Luli. Ya. Namun perlu kita juga ketahui bahwa selain dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada tokoh yang juga perlu kita teladani dalam dunia pendidikan. Salah satunya mungkin Raden Ajeng Kartini, ada Ahmad Dahlan, ya. ada Sutomo kalau nggak salah,
Kemudian ada Ibu siapa Dewi Sartika yang selama ini menjadi sosok juga dalam panutan di dunia pendidikan. Ini yang perlu kita juga sama-sama, karena selain dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Ibu Raden Ajeng Kartini juga mengajarkan tentang pendidikan. Sama dengan Ahmad Dahlan mengajarkan tentang kita bagaimana anak-anak berkarakter, bagaimana anak-anak kita lebih mandiri, bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Jawaban dari Ibu Ervina, Ibu Solikatun, Ibu Luli sangat menarik, dan Ibu Rional ini sangat menarik. Inilah yang membuat kami salah satunya memotivasi mengikuti CGP lebih semangat lagi, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Andi Muhrim. Ya, Pak Roni juga gatal juga. Ya, oke. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk refleksi tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu, menurut saya sih sama. Cuman saya pernah dengar waktu itu kurang lebih ada berapa waktu yang lalu lah terkait. Tahu cerita coba nih ngasih tahu loh. Bu Soli Katun ditutup dulu mic-nya. Ya, oke. Ya, saya lanjut, Pak ya. Ya, silakan. Saya tak tahu apa ini benar atau tidak, tapi pada saat itu teman CGP, saya lupa namanya, pernah mengulik tentang Ki Hajar Dewantara, di mana bukan inspirasi, lebih ke arah beliau punya anak, jadi anaknya ini entah dia sakit atau gimana, karena beliau jadi ada rasa penyesalan di dalam diri terkait anak beliau, jadi sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang beliau tuangkan pada saat itu. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang saya tahu. Iya, oke. Terima kasih Pak Roni. Ya, baik. Ya, sebelum dilempar ke yang lain, ya, bahwa pemikiran Bu Luli, Pak Ronald, Pak Andi Muhrim, dan Pak Roni yang terakhir ya, yang demikian pula yang di awal-awal tadi, itu semuanya benar ya, bahwa pemikiran atau ide ya Ingat Susundrodo Imade Mangunkurso dan Tutmuri Handayani ini ya, kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa itu adalah pemikiran asli dari beliau, ya betul, sesuai referensi ya, sesuai referensi yang Bapak Ibu baca, baik di bacaan maupun di videonya. Tapi ya jauh sebelum itu ya, 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu ya, melalui Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakui oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Nah, dari ayat inilah ya kan, ya, sebagai tokoh pemikir Ki Hajar Dewantara ini mencetuskan ide tadi, ya kan? Nah, mencetuskan ide tadi bahwa dalam diri Rasulullah itu adalah ada pribadi, sosok pribadi yang sangat patut untuk kita teladani. Ya. Karena suatu hari ya ada anak yatim, tidak punya tidak punya orang tua, tidak punya ibu. Sementara melihat teman-temannya yang lain lagi bermain dengan riangnya bersama kedua orang tuanya, datanglah Rasulullah menghampiri anak itu dan disampaikan bahwa saya sudah tidak punya anak ya Rasulullah. Dan Rasulullah langsung mengatakan, anggaplah saya sebagai bapak. Maukah kamu anggap sebagai anak? Nah ini dari ketiga semboyan tadi, Ingarso, Suntolodo Imade Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, ini sudah ada ya, dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma dikembangkan melalui pemikiran sebagai tokoh pemikir oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ya, jadi ini semua ide-ide pembaharuan yang dikembangkan mulai dari kurikulum zaman dulu sampai kurikulum merdeka ini, ya sebenarnya sudah ada semua di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu. Tinggal pengembangannya, Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Andi Muhrim, dia tokoh-tokoh pendidik yang lain seperti Raden Ajeng Kartini itu kan tokoh pendidikan yang mengayomi ibu-ibu waktu itu, kaum wanita. Tapi sebelum itu masih ada tokoh wanita yang lain, yaitu Siti Hadijah, ya kan, istri Rasulullah yang pertama, Siti Aisyah dan sebagainya. Itu semua tokoh-tokoh
pendidikan nasional, tokoh-tokoh dunia ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi referensinya perlu dikembangkan lagi ya. Ini Bapak Ibu ya. Ya, sehingga jadi sekali lagi tidak ada pendapat yang salah. Semuanya benar ya, semuanya benar. Ya. Oke, Bu Tri. Silakan Bu Tri. Masih ada enggak Bu Tri? Kok dari tadi? Ya, silakan. Ya. Maaf Pak, tadi saya agak trouble. Oh gitu. Ganti ke HP lagi. Oh ya, silakan Bu. Laptopnya trouble. Ya. Ini refleksi ya Pak ya? Ya. Ibu bagian kesimpulan aja kayaknya itu. Soalnya yang lain sudah pada ngomong. Ya. Oh ya, ini Pak untuk refleksi kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa sejatinya itu mendidik itu berarti menuntun siswa sesuai kodratnya. Iya. Jadi kita mengarahkan siswa ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih positif, Iya. sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke. Masih ada Bu? Jadi seperti itu kita tidak harus terus belajar, jangan pernah merasa lelah untuk terus mendampingi siswa-siswi kita dalam prosesnya untuk mengembangkan minat bakat yang mereka punya, seperti itu. Lanjut. Masih ada Bu? Cukup itu aja Pak. Nah, tadi saya kirim sebuah video pembelajaran, metode pembelajaran di grup. Apakah Ibu sudah buka atau belum? Belum sempat. Oh, belum sempat. Oh, oke, ya. Ini ada gaya belajar ya. Kalau dulu kita diajari oleh guru kita atau orang tua di rumah itu A, B, ya. B, A. Nah, B tambah A bacanya ba. Nah, kalau itu tadi dinyanyikan Bu, ya. Kemudian ada gambarnya, ya, pengenalan huruf dan pengenalan konsonan kepada muridnya. Itu ya bisa diterapkan kepada anak didiknya di kelas atau anak kandungnya kalau masih ada yang kecil atau cucunya ya. Nah, nih luar biasa tadi ya. Salah satu juga yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini metode Montessori ya, Bapak Ibu. Ini sangat berhubungan tadi. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau bagaimana? Halo, Bapak Ibu. Ada? Pendidikan berpusat pada anak didik. Ada pengalaman baru ya sejak jadi guru sampai sekarang. Halo? Nah, Bu Fitri nih kayaknya punya pengalaman baru. Silakan Bu Fitri. Ya Pak. Silakan Bu Fitri, komentar ini pendidikan yang berpusat pada anak didik. Iya. Kalau menurut saya pendidikan yang berpusat. Mulai dari Ibu sebagai Bu Fitri sebagai guru, kemudian ya sampai detik ini. Oh iya. Baik, yang sudah saya lakukan ya berarti ya Pak ya. Baik, yang sudah saya lakukan selama saya menjadi guru lebih fokus ke apa yang dimau oleh anak, yang nantinya hasilnya akan berdampak pada proses belajar mereka. Hal yang kecil yang sering saya lakukan sih Pak, hal-hal dari yang sederhana, setiap masuk kelas pasti ada dialog dulu, kemudian hari ini kita belajarnya tentang materinya teks diskusi. Baik, sekarang kita mau diskusi kelompok, kita di dalam kelas atau di luar. Jadi hal yang sederhana adalah menarik siswa dulu untuk tertarik dulu di cara mengajar, belajarnya mau suasana yang seperti apa supaya mereka senang, supaya nyambung untuk materinya. Seperti itu sih Pak. Ya, gitu ya. Jadi itu istilahnya salah satu sih Pak. Ya, apakah Bu Fitri pernah mendengar namanya gerakan sekolah menyenangkan? Iya. Tidak. Ya, Pak.
Sudah pernah ikut BIMTEK-nya? Belum sih Pak. Belum. Di Balikpapan apakah ada grupnya ini? Penggiat gerakan sekolah menyenangkan. Kayaknya sih sebenarnya setiap sekolah menggerakkan itu sih Pak ya, pembelajaran yang menyenangkan. Sudah ada SK-nya Bu? Belum sih Pak. Oh belum, ya. Tapi sekarang kan ada sekolah apa ya namanya itu Pak? Sekolah ramah anak. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, bagaimana hubungannya pendidikan yang berpusat pada anak didik ini dikaitkan dengan ya sekolah ramah anak, gerakan sekolah menyenangkan, sekolah sehat dan sebagainya. Menurut Ibu? Mungkin sekolah menerapkan hal itu lebih ke untuk menghasilkan siswa-siswa yang lebih berkarakter mungkin ya Pak, dipusatkan ke anak, karakter anak gitu Pak, si tujuannya seperti itu. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi? Karena jawaban Bu Fitri anaknya kayak meragukan ini karena aku menggunakan kata mungkin. Ya, silakan. Ya, yang jawaban yang lebih meyakinkan. Ya, oke. Yang diharapkan sekolah adalah membentuk karakter siswa seperti Pak. Makanya ada sekolah ramah anak, sekolah yang tadi Bapak sampaikan, sekolah yang menyenangkan. Itu kan kembali lagi ke kebutuhan anak masing-masing, kebutuhan anak. Baik. Jadi gerakan sekolah menyenangkan, gerakan apa ini namanya, sekolah ramah anak dan sebagainya, semuanya sangat berkaitan ya dengan pendidikan yang berpusat pada anak didik. Ya, maksudnya begitu ya. Ya, bukan lagi mungkin ya. Tapi ini sudah pasti ya, sudah pasti ya. Nah, oke. Kemudian yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, Pak Runi, silakan. Dibuka dulu mic-nya Pak Roni. Mic, ya. Kalau saya lebih ke arah bertanya sih Pak. Oke, silakan. Maksudnya sesi yang berbeda. Ya. Nggak apa-apa Pak? Silakan. Oh ya. Berhubung di sini ada diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian fokusnya pada pendidikan yang berpusat pada anak, dan alhamdulillah ada Bapak selaku fasilitator, mungkin minta pandangan atau masukannya. Nah ini kan berbicara pendidikan anak ini Pak, khususnya kan dia berpusat kan. Ya. Di pengalaman saya, kemudian di sekolah itu ada beberapa siswa itu tingkat tinggi yang kelas tinggi maksudnya belum bisa baca sama sekali. Kemudian dari saya, kemudian wali kelasnya udah mencoba maksimal secara pendampingan. Kemudian sampai-sampai wali kelasnya untuk mengeluarkan uang secara pribadi dalam hal dileskan anak tersebut, tapi dukungan dari orang tua itu sangat susah sekali Pak, dalam artian itu dia sibuk sekali dua-duanya bekerja, sehingga anak ini tidak ada arahan. Kami pun selaku guru sudah menuntun sebaik mungkin. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, pengalaman saya sudah satu murid yang lepas, artinya itu tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Nah, peran kami sebagai guru ini apakah sudah maksimal atau berarti kami sudah memberikan yang terbaik, sisanya ya mungkin takdir, artinya tuh jalannya jalan sendiri sudah, karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Gimana tuh? Biasa pertanyaannya. Ada anak ya yang katakanlah kurang ya dalam belajar ya. Apakah dia membaca, berhitung dan sebagainya, katakanlah begitu ya. Nah, para guru-gurunya ini sudah sangat gergetan ya, memberikan ya pelayanan yang terbaik ya. Ya, semua guru dilibatkan, mulai dari guru PJOK, guru agama, guru kelas, ya semua terjun ya. Tetapi persoalannya ini dukungan, support, doa dari orang tuanya agak kurang. Nah, jalan keluarnya seperti apa? Nah, apakah itu sudah dianggap maksimal atau memang ada sesuatu yang hilang dari ikhtiar ya rekan-rekan Pak Roni dan kawan-kawan. Ya, silakan menanggapi Bapak Ibu. Ya. Iya, Bu Luli. Wah. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Ya. Silakan Bu. Ya.
Untuk tadi ada anak bermasalah, kemudian gurunya sudah sering memberikan pembelajaran artinya atau bimbingan, tapi anaknya tetap maksudnya belum bisa berubah atau bagaimana karena ada masalah mungkin dari sekolah, dari rumah, yaitu tugas kita Pak mencari tahu. Jadi bagaimanapun kan ada guru wali kelasnya, kemudian ada guru PK-nya. Jadi ada PK pendamping di setiap kelas. Nah itu biasanya kalau anak-anak yang bermasalah seperti itu memang ada catatannya rekod. Kemudian kita panggil anaknya, jadi seperti konsultasi pendampingan gitu Pak ya. Kemudian dengan guru-guru bidang studi kita ambil datanya, masalahnya apa saja nilai atau bagaimana mungkin sikapnya atau bagaimana. Nah kemudian kami konsultasikan, nanti kami panggil orang tuanya. Itu terpisah dulu, jadi orang tua dulu. Nah itu didiskusikan. Jadi sebenarnya ada masalah apa gitu. Itu kan keadaan anak ya. Jadi kita tidak lepas dari keadaan anak itu bagaimana. Nah karena pengaruh di rumah itu sangat besar. Jika ada masalah di situ mungkin dengan orang tuanya atau apa itu kita cari dulu titik masalahnya. Kemudian bersama BK dan orang tua kami diskusikan bagaimana cara terbaik dan tetap guru BK itu mendampingi. Dan balik ke luar biasa pemaparannya. Identifikasi dulu masalahnya, kemudian rembukan dengan orang tuanya, kemudian libatkan guru BK-nya. Oke, intinya begitu Bu ya. Oke, Bu, terima kasih Bu, luar biasa pemaparannya ya. Oke, Bu Solikatun. Baik Pak, kalau dilihat dari permasalahan dari murid dari Pak Roni tersebut, kan sudah membaca dia tidak bisa, sudah dileskan tidak bisa, cuma dukungan orang tua kurang maksimal. Itu bisa jadi kalau sudah dileskan tidak bisa berhitung, memang mungkin kemampuan anak di bidang akademik terutama berhitung atau membaca itu memang kurang. Jadi kita sebagai guru bisa mencari potensi yang lain. Dia memang sebenarnya dia untuk bisa jadi memang itu IQ-nya di bawah normal Pak. Jadi memang untuk kemampuan untuk membaca memang tidak bisa gitu. Jadi bisa dicari misalkan di keterampilan yang lain ya, itulah yang dikembangkan kepada anak. Luar biasa. Inilah yang disebut daripada diagnostik test, ya kan? Nah, ini anak ini potensinya di mana? Si A bakatnya di mana? Itulah yang dikembangkan. Jangan memaksakan anak pintar matematika semua, pintar bahasa Inggris semua contohnya. Nah, ya. Oke, Bu Ervina, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, atas kesempatannya. Saya banyak sependapat dengan Bu Lulik dan Bu Solikatun. Memang betul Pak, pertama yang kita harus lakukan adalah penilaian awal atau observasi seperti kata Bu Lulik tadi. Nah, terus apalagi sih selain daripada Bu Solikatun dan Bu Lulik itu, apalagi sih yang menjadi peran penting kita sebagai seorang guru? Yang sangat penting itu membangun kepercayaan diri siswa, Pak. Walaupun dia tidak mampu apapun dalam pelajaran itu, mau itu matematika, PAI atau sebagainya, tetapi kita bangun kepercayaannya. Misalnya dia melakukan sesuatu walau sekecil apapun itu harus diberikan pujian. Nah, itu bagi saya Pak. Terus masih ada Pak, sebaiknya mungkin menambahkan pengajaran remedial yang selesai belajar aktif itu selama beberapa jam ditambahkan ke belakang. Terima kasih Pak, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Ervina, luar biasa. Dari Bu Luli, Bu Solikatun dan Bu Ervina, kira-kira kesimpulan Pak Roni apa ya? Ya Pak. Kesimpulan Pak Roni dari jawaban tanggapan dari Bu Luli, Bu Solikatun dan Bu Ervina. Terima kasih atas masukannya dari Bapak, Ibu-ibu semua. Apa yang Ibu sampaikan itu sebenarnya kami sudah coba, dan ini nggak cuma sehari kan, jadi hitungannya tuh udah dipantau sejak lama, bahkan lewat guru PJOK, guru agama. Yang saya fokus ininya gini Pak, apakah sebagai guru saya ini supaya tidak terhindar atau tidak kepikiran
bahwa saya ini merasa gagal gitu. Apakah kita ini cukup, Anda sudah memandu atau sudah menuntun, sudah cukup sampai itu. Nah, saya pengen tahu apakah ini kan sudah maksimal kita nih. Dia mau turun aja alhamdulillah sebenarnya, Pak. Saya banyak yang murid kayak gitu tuh, lepas mau turun aja udah bagus. Ini saya sempat ngejar pakai sepatu pantopel lah, padahal gitu kan susah. Kejar-kejaran pada saat itu. Nah, yang saya pengen tahu itu saya sebagai guru gitu kan. Nah, supaya saya tidak merasa bersalah atau kepikiran, nah, posisi saya ini apakah sudah benar, ataukah perlu lagi yang sampai masuk ke dalam sampai sejauh apa gitu, atau cukup sudah sampai Bapak sudah lakukan yang terbaik? Oke, terima kasih. Oke, kayaknya mau ditanggapi Pak Ronald. Silakan Pak Ronald, 1-2 menit. Tadi saya ingin menanggapi tentang kemampuan anak yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Katun tadi, bahwa anak punya kemampuan masing-masing. Jadi anak mungkin tidak mampu di bidang matematika seperti itu ya, sama membaca. Tapi itu adalah kemampuan dasar. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita harus membaca. Kemanapun pasti akan ada bacaan yang harus dibaca. Jadi tidak boleh itu di skip. Itu membaca, menghitung uang, maka apakah itu harus di skip juga? Tidak perlu anak-anak mengetahui yang namanya perhitungan. Kemudian pokoknya membaca, menghitung, dan menulis. Itu adalah kemampuan dasar. Bukan berarti apakah itu harus di skip? Tidak usah anak-anak belajar 3 hal dasar ini, atau seperti apa? Oh, ini tidak menanggapi, malah bertanya ini. Ya. Iya, itu saya juga menanggapi hal seperti itu. Ya, oke. Coba dijelasin, Bu Katun, 1-2 menit. Iya. Baik Pak, memang itu membaca, berhitung itu memang kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk anak untuk kehidupan sehari-hari. Tapi yang namanya anak itu Pak, memang dia diberi keterbatasan di dalam itu Pak. Jadi meskipun mau dipaksakan untuk membaca apa berhitung, ya nggak akan bisa, karena memang dia kurang gitu loh. Kan untuk rata-rata orang bisa membaca itu untuk di IQ 80, 90 Pak. Nah, mereka yang itu bisa jadi memang untuk intelektualnya itu 60. Ya memang dia nggak akan bisa untuk diajari membaca. Sekarang diajari A, B, C, nanti suruh ulangi lagi ke A, yang nggak bisa lagi, memang nggak nyambung. Ya, baik. Ya, terima kasih. Saya kira sudah terjawab ya. Untuk Pak Sultan dan Pak Andi Muhrim, mohon maaf sekali karena waktunya sudah selesai. Nanti diskusinya paling seru nanti di presentasi kelompok ya. Tahan dulu apa yang mau disampaikan. Yang jelas Pak Roni ya, bahwa jangan merasa bersalah ya. Siapa? Apapun yang Bapak laksanakan ya, apapun yang Bapak ikhtiarkan, kalau sudah berasal dari hati, berangkat dari hati ya, dan Bapak sudah identifikasi persoalannya ya kan, kemudian ya berusaha menghubungi orang tua dan bahkan ya mengejar pakai sepatu pantopel dan sebagainya ya, itu juga kalau itu ikhtiarnya sudah sangat maksimal ya, maka tinggal berdoa ya, jangan merasa gagal sebagai guru ya, apalagi merasa gagal sebagai orang tua ya. Pak Ronald paham ya? Pak Roni maksud saya ya. Ya Pak. Oke ya, lanjutkan ya. Sekali lagi mohon maaf Pak Sultan, Pak Andi ya, bukan berarti tidak mau memberikan kesempatan, tapi waktunya ini ya. Lanjut nanti sore. Lanjut sore ya, Pak. Siapkan ya. Oke ya. Baik ya. Oke, sudah ini ya. Nah, ini sudah ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu ya. Tidak terasa ternyata meskipun kita ulangi kedua kalinya, Bapak Ibu semakin penasaran ya. Ini artinya bahwa semangat kebahagiaan Bapak Ibu semakin hari semakin bagus ya. Tolong Pak Andi Muhrim tangannya diturunkan dulu. Ini ada lagi. Suruh tangannya diturunkan, malah kepalkan tangannya. Saking semangat. Ya baik. Ibu
buka semua kameranya Bapak Ibu ya, kita foto ya. Turun, raise hand-nya diturunkan dulu tangannya Pak Andi. Andi. Sudah. Itu masih ada. Ya, oke ya. Baik, 1 senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi naikkan tangan kanannya. Oke. 1, kepalkan tangannya yang sekuat-kuatnya. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sangat antusias ya. Ternyata kelas A tidak mau kalah dengan kelas B ya. Jago semua bicara, jago bertanya ya. Jago memancing situasi dan kondisi ya. Mulai terpancing ya, bagus, luar biasa. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, salam sukses buat semuanya ya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya yang lain, waktunya yang lain. Sekali lagi ya, apa yang Bapak Ibu sampaikan atau yang Bapak Ibu tanyakan ya pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat, menambah motivasi, inspirasi bagi kita semua ya. Amin. Sekali lagi ya,